Ya menurut saya semua upaya-upaya yang kita ambil itu adalah upaya-upaya terbaik dan ya mungkin pada kesempatan ini kan yang 7 itu kan ditangani oleh tim Pak Oto Hasibuan, Wakil Menteri Kominfo Kumham, Lapas dan Imigrasi. Nah saya kan hanya menangani kasus satu Tata Saka, Saka Tata. Saka Tata. Ya jadi apapun hasilnya Saka Tata bebas. Yang kita harapkan adalah keadilan. Kalau kebebasan dia udah tidak di penjara. Kalian bisa cek di dalam penjara apakah ada kata Tata di Cirebon dalam keadaan bebas. Satu-satunya yang bebas sekarang itu adalah Saka Tata. Nah jadi memang kita sangat menyayangkan, artinya putusan yang diambil itu dari PN PTMA tidak ada perubahan, hukumannya seumur hidup semua rata 7 terpidana. Nah kemudian hakim juga nggak tahu ya, padahal saksi yang menyatakan itu adalah kecelakaan itu banyak dan sudah kita lihat bahwa ahli-ahli dan bukti-bukti baru yang ada itu saya nggak ngerti juga gitu. Yang dimana penyidikannya kan tidak scientific crime investigation. Memang saya agak sesalkan kenapa kejaksaan maupun kepolisian tidak bisa mengoreksi. Sedangkan pra-peradilan PG aja udah bebas gitu ya. Tapi tenang, masih ada upaya hukum lainnya seperti peninjauan kembali kedua, ketiga, maupun masih bisa permohonan gerasi atau permohonan polisi yang bisa kita lihat. Saya pikir memungkinkan bahwa orang jangan sampai menghukum orang tidak bersalah. Nah jadi saya kaget juga gitu. Ini bukan di luar dugaan gitu. Nah, tapi kelemahan-kelemahan dalam persidangan memang tidak kompak antara tim 7 dan tim kita yang satu gitu. Karena ketika saya minta dihadirkan ke Pak Deddy Mulyana untuk dihadirkan si Dede, Pak Deddy mengatakan dilarang sama Jute Wongso gitu. Nah, padahal pelopor awalnya kan kita gitu untuk peninjauan kembali ini. Tapi ketika Titin juga kita minta jadi saksi mau jadi pengacara, tapi di pengacara sana dia jadi saksi gitu. Jadi menurut saya ada beberapa yang perlu dikoreksi ya, terutama tentang kekompakan dan jangan keras hati lah gitu. Kalau pengalaman kita percaya sama kita ya satu aja, jangan lagi main dua kaki atau merasa saling kompetisi dalam perkara ini. Karena perkaranya kan sama, yang mati kan 2 orang. Walaupun pengacaranya 100, tapi tetap aja perkara sama yang diperjuangkan sama gitu. Kalau satu berhasil pasti yang lain berhasil. Tapi dalam kesempatan ini saya katakan bahwa Tata Saka sudah berhasil dan dia bebas. Tinggal nanti kita lihat apa yang terbaik dalam langkah selanjutnya gitu. Karena walaupun tanpa kita lakukan apa-apapun, klien kita sudah dalam keadaan bebas merdeka. Nah, sedangkan yang 7 itu memang harus dipenjara seumur hidup. Rasa kasihan, rasa simpati hakim itu tidak ada melihat sedikit pun gitu. Makanya kita heran gitu, ada apa? Apakah karena faktor adanya kisru di Mahkamah Agung yang kemarin tahan di hakim, adanya korupsi besar-besaran dengan barang bukti yang sangat besar yang mengakibatkan independensi kehakiman itu terganggu gitu. Karena mereka dilematis memutuskan dengan kejaksaan yang sebagai termohon PK, kemudian apakah ini salah satu jobnya sedang kita pelajari dan kita teliti. Mudah-mudahan arahnya ke sana dan kita bisa melakukan peninjauan ulang kembali. Artinya untuk mungkin dari Pak Oto seharusnya seperti apa sih, mengingat Pak Oto juga ini yang dari situ. Ya harusnya Pak Toto kan Wakil Menteri Politik Hukum gitu kan, Hukum HAM. Ya artinya maksudnya hak asasi manusia harusnya dia lebih proaktif. Artinya ada wibawa lah. Tapi kalau mereka lihatnya sudah lawyer terbaik yang ikut di sini kemudian mahkamah berpendapat lain, ya saya bingung juga gitu. Doain aja saya nanti jadi hakim agung atau jadi ketua mahkamah agung. Amin. Terima kasih Mas.